yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah, ada seorang ahli hikmah, beliau mengatakan arba'atun tarfa'ul mar'a wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 akhlak. Ketika siapapun yang mempunyai 4 akhlak ini, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah, maka derajatnya akan dimuliakan oleh Allah. Wa in qalla ilmuhu wa amaluh, meskipun ilmunya hanya sedikit dan meskipun amalnya hanya yang wajib-wajib saja. Tapi dengan 4 amalan ini insya Allah kita kelak derajat kita akan dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seseorang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mempunyai sifat al-hilmu, ketika mempunyai sifat sabar. Yang mana sifat al-hilmu ini alladzi la yastafizzuhul ghadab, sifat yang tidak gampang untuk terpancing rasa amarahnya. Kita hidup di dunia yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah zat yang maha suci, Allah yang maha luhur, yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian, tiada lain tujuan Allah liyabluwakum, Allah uji kita semua. Maka daripada itu sabar ini adalah modal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, as-sabru bimanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar ini seperti kepala di jasad kita. La hayata liman la ra'salah wala imana liman la sabralah. Sebagaimana jasad kita enggak akan bisa hidup kalau enggak punya kepala, sama iman kita tidak akan dikatakan iman yang sempurna kalau tidak mempunyai modal kesabaran. Maka daripada itu hadirin, kita berada di zaman yang penuh fitnah, kita ada di zaman yang mana Allah masih memberikan musibah kepada kita. Maka modal yang paling baik untuk kita di zaman ini yaitu sabar atas segala musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, as-sabru ala thalathati maratib. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan segala ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah duduk di majlis ini berzikir kepada Allah. Kita duduk di majlis ini silaturahmi. Mulai jam 2:30 hadirin, Masya Allah, kita duduk untuk ibadah sabar. Maka kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang sabar menjalankan ibadah dan taat kepada Allah, insya Allah kelak di hari kiamat Allah naikkan derajatnya sebanyak 300 derajat. Yang kedua, as-sabru alal ma'siyah, sabar dalam menjauh dari maksiat. Kita tahu maksiat itu membuahkan dosa. Kita tahu semakin banyak dosa semakin gelap hati kita. Semakin gelap hati kita, naudzubillah, akan mati hati kita. Kita tahu maksiat itu dosa, kita menjauh dari maksiat. Kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang sabar menjauh dari maksiat, ditambah lagi kelak di hari kiamat derajatnya menjadi 600 derajat. Yang terakhirnya hadirin, yang paling besar, yaitu as-sabru ala bala'illah, sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, Allah mengatakan walanabluwannakum, Allah mengatakan walanabluwannakum, hei hamba, lanabluwannakum, aku pasti dan pasti menguji kalian
Bisyai'in, tapi musibah Allah itu sedikit. La yukallifullahu nafsan illa, sedikit ujian dari Allah. Bisyai'in minal khaufi, rasa khawatir di hati dan rasa takut itu musibah dari Allah. Wal ju'i, lapar itu musibah dari Allah. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta itu musibah dari Allah. Wal anfus, ada yang meninggal di antara kita, baik kerabat ataupun yang lainnya, itu musibah dari Allah. Wat thamarat, dan apapun semuanya yang berkurang ini di dunia itu musibah. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, wahai Muhammad, beri kabar gembira siapapun di antara umatmu yang mempunyai sifat sabar. Siapa ya Allah yang mendapatkan kabar gembira? Siapakah orang yang sabar? Orang yang sabar, Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah, orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi, mereka sabar, tidak goyang imannya. Ketika diuji, dia kembali kepada Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita hidup di dunia ini pasti mendapatkan musibah, siapapun hadirin. Maka daripada itu ulama membagi musibah ini ada dua macam. Ada yang musibah langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, baik gempa bumi maupun banjir ataupun angin ataupun wabah, ini langsung dari Allah. Yang kedua, ada musibah yang hakikatnya dari Allah, cuman melalui perantara manusia. Contoh, kita punya tetangga buka aib kita, itu musibah buat kita. Kita punya tetangga iri kepada kita, itu musibah untuk kita. Kita punya teman kadang benci sama kita, padahal kita ini enggak berbuat apapun, hadirin, itu musibah buat kita. Kita hidup di dunia, enggak mungkin kita bisa membuat semua orang ini cinta sama kita, mustahil. Karena ini kita manusia, mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lalai, tempat lupa, yaitu manusia. Jadi maklum, ada sesuatu, ada orang yang suka sama kita dan ada orang yang juga benci kepada kita. Siapa yang suka kepada kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita ahli ibadah, ahli taat, yang tidak suka kepada kita adalah ahli maksiat. Tapi kalau kita ahli maksiat, ahli lalai kepada Allah, maka yang akan menjauh dari kita yaitu mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil hadirin kita buat semua orang cinta sama kita, mustahil. Makanya ada satu cerita, ada seorang ke rumah kiai, ke rumah ustadz, ke rumah ulama, mengeluh kepada ustadz ini, mengatakan, ustadz, saya ini punya tetangga sekarang gak enak. Saya gak macem-macem, dia buka aib saya. Kadang dia iri kepada saya, kadang dia benci sama saya, marah sama saya, padahal saya gak punya salah apa-apa. Kata muridnya, tolong, mungkin antum ustadz punya pandangan tanah kosong yang cocok saya bangun rumah, cuman dengan satu syarat. Saya ingin bangun rumah nantinya di situ yang punya tetangga enak-enak, gak marah sama saya, gak iri, gak buka aib saya. Ada berapapun harganya saya beli. Ustadznya bingung hadirin. Di mana ada tanah yang cocok bangun rumah, cuman tetangganya enak, gak buka aib, gak iri, gak pembenci. Maka kata ulama, ada. Kalau kau mau cari tanah seperti itu, ada, ikut saya. Itu murid diajak kemana? Ke kuburan. Kata kiai, bangun rumah di sini. Insya Allah kau punya tetangga enak-enak, enggak iri, enggak, insya Allah gak buka aibmu, insya Allah hidupmu sepi. Maknanya selama hidup di dunia pasti ada orang yang suka sama kita, pasti hadirin. Ada orang yang tidak suka sama kita, itu pasti. Jawaban itu semua ada pada diri kita. Kalau kita ahli ibadah, maka yang menjauh dari kita adalah ahli maksiat. Kalau kita na'udzubillah ahli maksiat, yang menjauh dari kita adalah ahli ibadah, na'udzubillah. Semuanya akan mendapatkan ujian. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau kurang mulia apa? Beliau tidak pernah maksiat kepada Allah. Beliau kalau sholat hingga kakinya bengkak.
Beliau kalau sudah ingat sama Allah lupa yang lain. Tapi bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad? Beliau dilempar batu sampai berdarah, diludahi wajah mulia Nabi Muhammad. Bahkan setiap sholat di hadapan Ka'bah dahulunya pasti di sujudnya, di punggung ketika Nabi Muhammad sujud diletakkan kotoran onta. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Saya teringat perkataan daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Beliau mengatakan, muqabalatul isaah bil isaah mata satantahil isaah. Kalau kita balas kejahatan orang lain dengan kejahatan, kita balas keburukan orang lain dengan keburukan, maka kata beliau sampai kapan akan selesai itu kejahatan. Lah terus bagaimana qabilil isaah bil ihsan? Sambut perbuatan mereka, perbuatan jahat mereka kepada kita dengan maaf kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah mengatakan siapapun yang memaafkan. Allah tidak mengatakan siapapun yang minta maaf. Yang dianjurkan oleh Allah faman afa, siapapun yang memaafkan, wa aslaha, dan dia mau hidup berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya besar, yang balas langsung pahalanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat akhlak Rasulullah al-Hilim, sabar. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, in khusima yasmut wa la yujawib, wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah itu kalau diajak tengkar, Rasulullah memaafkan, diam, tidak pernah membalas tantangan mereka dengan tantangan. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah diganggu, Rasulullah dibilang tukang sihir, dibilang pembohong, Rasulullah memaafkan, tidak mengenal balas dendam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu ini akhlak Rasulullah. Sabar dan akhlak ini ditiru oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditiru oleh para turunan-turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu akhlak daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin anak daripada Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain anak daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syarhul Ainiyah, Sayyidina Ali Zainal Abidin mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang senang sujud, senang sholat kepada Allah. Hingga dikisahkan beliau itu kalau sholat semalam 1000 rakaat, hadirin. Semalam 1000 rakaat. Saya tanya orang Medan, sehari sholat duhanya berapa rakaat? 2 rakaat seminggu sekali, hadirin. Makanya nggak kaya-kaya orang di sini. Sayyidina Ali Zainal Abidin semalam 1000 rakaat. Nah, suatu hari ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat di satu masjid, ketika beliau sholat di satu masjid, di luar masjid ada seorang laki-laki yang membawa tas. Niat orang laki-laki ini mau bayar hutang. Kalau orang zaman dahulu lewat rumah Allah gak mampir untuk sholat 2 rakaat minimal, dia malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini laki-laki bawa tas, niatnya mau bayar hutang. Ketika lewat di satu masjid, yang di dalam masjid itu ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini laki-laki sebelum bayar hutang mampir ke masjid. Mampir ke masjid, sholat, masuk ke dalam masjid. Dan ini laki-laki tidak tahu kalau yang di masjid itu adalah cicit Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini laki-laki sholat pas di hadapan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau dia tahu, hadirin, gak mungkin berani. Dia sholat di hadapan Imam Ali Zainal Abidin, sholat 2 rakaat, selesai salam, dia mengambil tasnya, kemudian bayar utang. Ketika mau bayar utang, dilihat isi tasnya, uangnya gak ada di tasnya. Langsung ini laki-laki suudzon, prasangka buruk bahwasanya dia sudah kemalingan. Ini pasti yang maling laki-laki yang ada di masjid yang sholat di belakang saya. Dia nyangkanya Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah pencurinya. Ini laki-laki lari ke masjid, di masjid masih ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika beliau salam, pundak beliau dipukul oleh laki-laki ini. Pak,
kembalikan uang saya tahu kau pencurinya. Mungkin ketika saya sholat di hadapanmu tadi, ketika saya sujud kau ambil uang saya, cepat kembalikan. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan senyum, maaf, uang apa? Laki-laki ini sudah marah, hadirin, mengatakan, sudah gak usah pura-pura, saya tahu kau ini maling, kembalikan uangnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin tersenyum dan mengatakan, berapa uang yang saya curi darimu? 400 dinar, kita anggap 400 juta hadirin. 400 juta, ya sudah. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, uang yang saya curi dari bapak, saya barusan letakkan di rumah, ikut ke rumah saya. Ini laki-laki dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau masuk ke dalam rumah, ngambil uang 400 juta, diserahkan kepada laki-laki ini dengan mengatakan, Pak, ini uang yang saya curi, saya kembalikan, saya minta maaf. Diambil itu uang, kemudian laki-laki ini bayar utang. Selesai bayar utang, laki-laki ini pulang ke rumah, ketemu dengan istri, ditanya oleh istri, wahai suamiku dari mana? Suaminya mengatakan, alhamdulillah wahai istriku, saya sudah bayar utang barusan. Istrinya senyum dan bingung, mengatakan, kau bayar utang? Iya. Pakai uang siapa? Ya uang saya yang ada di tas. Kata istrinya, jangan mimpi, engkau tadi keluar rumah cuman bawa tas, gak bawa uang. Uang itu ada di kamar itu lo, ketinggalan. Serius coba lihat di kamar. Tadi kau itu hanya bawa tas, gak bawa uang. Laki-laki ini pergi ke kamar, memang betul hadirin, ternyata uangnya tertinggal. Subhanallah, 400 juta hadirin dituduh maling. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin senyum. Ini laki-laki merasa bersalah, diambil uang yang ada di kamar, diantar ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Sampai di depan rumah Imam Ali Zainal Abidin, laki-laki ini penasaran, tidak berani ngetok pintu. Penasaran, ini rumah siapa? Saya tuduh maling, nggak ada nuntut, nggak ada marah. Ada orang lewat tanya, Pak, saya tanya, rumah ini siapa pemiliknya? Kata yang lewat heran, Bapak nggak tahu siapa pemilik rumah ini? Tidak. Serius gak tahu? Tidak. Kalau bapak gak tahu siapa pemilik rumah ini, sama seperti bapak ada di Mekah tapi tidak tahu di mana Ka'bah. Ini rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, anak daripada cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemeter itu laki-laki hadirin, salah tuduh maling yang dituduh cicit Nabi Muhammad. Namanya orang salah harus tanggung jawab dan minta maaf. Ini laki-laki membawa uangnya dan mengetok pintu rumah Imam Ali Zainal Abidin. Diketok, mengatakan, assalamualaikum ya imam. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membuka pintu dengan tersenyum mengatakan, loh bapak ngapain kembali? Apa uang saya tadi kurang? Kalau kurang saya ambilkan lagi. Oh tidak, saya kesini mau minta maaf. Saya salah tuduh maling. Saya minta maaf, takut kualat kakekmu Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ali Zainal Abidin, Pak, akhlak saya akhlak Nabi Muhammad. Rasulullah mengajarkan bahwasanya mempunyai sifat sabar, dan ketahuilah ketika bapak menuduh saya pencuri, dan disitulah saya sudah maafkan bapak. Saya sudah halal, saya sudah ridho mendapatkan maaf. Itu laki-laki senang dan mengatakan, ya sudah, terima kasih sudah dimaafkan, dan ini uang yang saya salah tuduh saya kembalikan kepada antum wahai al-Imam Ali Zainal Abidin. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Pak, saya alumni Madrasah Nabawiyah. Akhlak saya akhlak Rasulullah. Saya diajarkan oleh kakek-kakek saya, kalau sudah mengeluarkan harta untuk sedekah, saya tidak mau ambil lagi. Ini uang 400 juta buat sampean. Masya Allah hadirin, salah tuduh maling bonus 400 juta. Di Medan adakah orang seperti ini? Kalau ada, tuduh maling saja hadirin. Akhlak mereka tiada lain, mencontoh dari sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Mereka meniru sumbernya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, kita yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad,
kita yang ngaku dan yang paling semangat sholawat kepada Rasulullah, maka tirulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu sabar, karena ini akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, akhlak para turunan Nabi Muhammad, bahkan akhlak para ulama-ulama terdahulu, modal mereka sabar. Hingga dikisahkan, ada satu kisah lagi bagaimana sabarnya Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah suatu hari beli kain 4 meter masih belum dijahit jadi baju. Imam Syafi'i ini membawa kain 4 meter ke tukang jahit. Kata Imam Syafi'i, Pak, tolong ini 4 meter jahit jadi jubah seukuran saya. Cuman Imam Syafi'i ini karena mungkin beliau buru-buru menyerahkan kain, tidak menyerahkan ukurannya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Tukang jahitnya bingung, ini Imam Syafi'i hanya menyerahkan kain, ukurannya berapa, lebarnya berapa, kok main tinggal. Oh ya sudah, kata tukang jahit, lihat tengok hasilnya besok. Akhirnya sama tukang jahit, kain Imam Syafi'i itu dibuat jubah. Memang disengaja hadirin yang di bawah itu dibuat tinggi oleh tukang jahitnya, dibuat cingkrang. Yang lengan kanan jubahnya dibuat sangat sempit yang kanan, yang kiri sangat lebar. Kata tukang jahit, inilah, tengoklah hasilnya besok. Ya seperti ini, suruh siapa main tinggal kain, tidak meninggalkan berapa ukurannya. Keesokan harinya Imam Syafi'i menjemput pesanannya dan mengatakan, wahai tukang jahit, apakah sudah selesai jubah saya? Kata tukang jahit, tenang, hasilnya mantul, hasilnya insya Allah kau puas. Oh ya, mana? Diambil, diserahkan, ini loh hasilnya. Dibuka oleh Imam Syafi'i jubahnya, dilihat yang di bawah sangat cingkrang, yang kanan sangat sempit, yang kiri sangat lebar lengannya hadirin. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, engkau ini penjahit memang penjahit yang sangat pengertian. Saya ngerti, kau jahit pesananku jubah ini yang bawah dibuat kau cingkrang karena sekarang musim hujan. Nggak ada aspal zaman dahulu hadirin. Jadi enak kalau tinggi nggak sampai kotor bawahnya. Lah terus yang sempit ini Imam, nah yang sempit yang kanan itu, oh Masya Allah. Sampai ini pengertian, saya itu kalau wudhu mengangkat lengan itu kadang kalau lebar jatuh kena air basah. Jadi kalau sempit enak. Oh gitu, iya. Terus yang lebar yang kiri, nah itu makanya saya langsung ngasihkan kain ke sampean, nggak usah ngasih ukuran karena sampean ini pengertian. Yang kiri yang lebar, saya itu kalau ngisi pengajian bawa kitab gak punya tas, saya taruh di dalam lengan yang besar ini kitab saya. Ini uangnya sekian, terima kasih, sampean penjahit rekomendasi. Terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ayo coba orang Medan hadirin, selesai itulah. Nama hewan di kebun binatang semuanya disebut. Loh ini akhlak mereka, sabar. Makanya dengan sabar itu naik derajat mereka, naik hingga mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ayo, memang sabar itu pahit hadirin. Sehingga ulama mengatakan as-sabru kasibri murrun fi madzakihi. Sabar itu memang pahit. Sabar itu memang pahit, rasanya memang pahit. Cuman walakin awakibuhu ahla minal asali. Tapi kalau kita mau sabar, insya Allah Allah akan siapkan hikmah atau buahnya lebih indah, lebih manis daripada madu. Saya gak panjang lebar hadirin, saya cuma mau cerita pengalaman saya. Saya pernah diundang di satu acara, saya pernah tinggal di Jambi selama 2 tahun. Ada tugas huruf dakwah dari guru saya Al-Habib Jamal bin Tuhaba Agil. Saya dakwah di Jambi 2 tahun. Pernah satu acara, insya Allah acara Isra wal Mi'raj. Saya bahas di acara itu 1 jam, bahas habis masalah sabar. Qala ta'ala, qala Rasulullah, qala ulama, selesai sabar. Saya bahas 1 jam. Selesai saya bahas masalah sabar, saya ramah tamah mau pulang. Ketika mau pulang, make sendal, saya cari sandal saya gak ada.
Saya cari di mana sandal saya. Saya prasangka husnudzon, prasangka baik, biasanya panitia. Saya panggil panitia, tolong saya mau pulang, sandal saya di mana? Kata panitia, Habib, barusan saya melihat sandal antum di sini. Lah terus sekarang kemana? Kata panitia, aduh Beb, ini ada yang minjem tapi tidak izin. Itu bahasa halus hadirin. Kasarannya sandal saya kecolongan. Sandal Habib hilang. Saya mendengar sandal saya hilang hadirin. Kita ini manusiawi. Biasa timbul rasa amarah itu biasa. Al mu'min sari'ul ghadab wa sari'ur ridha, kata Rasulullah. Mukmin itu memang cepat naik rasa amarahnya, cuman cepat memaafkan. Tapi paling sempurna orang yang beriman kepada Allah yaitu bati'ul ghadab wa sari'ur ridha. Lambat marah tapi cepat memaafkan. Saya tahu sandal saya hilang, jujur sandal saya itu baru, mahal. Saya kebetulan Kiai pas pulang dari Yaman, dari Oman, karena bandara Yaman itu rusak, perang, sempat ke Oman, jalan-jalan ada sandal kulit. Ya harga mungkin kalau rupiah 800.000, bagus. Saya bawa pulang ke Indonesia, bawa ke satu acara itu hilang. Ya lumayan nih hadirin. Naik rasa amarah manusiawi. Cuman ketika naik rasa amarah, saya mau marah nggak bisa. Tadi ceramah 1 jam bahas masalah sabar. Bahas masalah sabar. Karena nggak bisa marah, ya sudah. Saya mencoba ikhlas dengan pura-pura senyum. Saya mengatakan sudah nggak apa-apa. Biasa orang tuh ngalap berkah. Biasa. Ikhlas, saya ikhlas. Padahal sesungguhnya sakitnya tuh di sini. Sudah, ini panitia mungkin sungkan sama saya atau enggak enak mengatakan Habib duduk 15 menit. Loh, Bapak mau kemana? Saya mau belikan sandal baru untuk Habib. Waduh. Saya dengar sandal baru hadirin, saya mikir, oh ini hikmahnya sabar. Oh ya sudah. Jangankan 15 menit kata saya, 2 jam saya tunggu. Daripada gak sandalan hadirin. Ini panitia berangkat 15 menit datang dengan membawa sandal baru. Terus mengatakan, Habib sandal baru mana? Dilihat ternyata sandal baru, sandal jepit warna kuning. Saya ingat mereknya masih Swallow. Insya Allah nggak akan lupa sampai mati hadirin. Ya Allah, sandal 900.000 jatuh ke 20.000. Tapi ya mau gimana lagi? Saya pakai itu sandal, saya pulang ke rumah saya di Jambi. Kebetulan setelah itu ada acara. Mungkin salah satu jamaah yang hadir tahu sandal saya hilang. Saya masuk ke dalam rumah, sholat, ganti baju, kemudian saya mau berangkat. Subhanallah, sandal jepit yang baru itu hilang, cuman ganti dengan sandal yang lebih mahal, lebih bagus daripada sandal saya yang hilang di acara. Saya sempat bingung, ya Allah, inilah hikmahnya. Saya mikir coba saya marah di acara karena sandal saya hilang, nggak mungkin datang sandal yang lebih istimewa. Itu sandal saya, awas hilang deh. Ini bahas masalah sabar, awas hilang panitia. Memang as-sabru kasibri, sabar itu memang pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi kalau kita mau sabar hadirin, insya Allah Allah akan siapkan hikmah dan buah lebih indah yang belum kita pernah ketahui. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan kalau Allah singkap hikmah di balik musibah, maka manusia akan minta kepada Allah yang pertama minta musibah dan minta musibah. Maka daripada itu, modal yang paling penting di zaman sekarang ini meniru Nabi Muhammad SAW, yaitu akhlak sabar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang sabar. Sabar ketika menjalankan ibadah kepada Allah, sabar ketika menjauh dari maksiat, dan insya Allah sabar dalam menahan musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang nomor 2 hadirin, yaitu akhlak yang bisa mengangkat tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-sakhi, dermawan. Yang ketiga at-tawadhu, tawadhu. Yang keempat al-akhlakul karimah. Dengan 4 ini insya Allah
derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir tidaklah pulang nantinya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, dan insyaallah qabul hajat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah ucap atau kurang atau lebihnya murni dari saya minta maaf. Sebenarnya saya ceramah tadi sambil keringetan hadirin. Jujur sambil keringetan. Ini senior saya. Jadi memang yang pantas saya nastafid minhum. Saya ngambil ilmu dari mereka, bukan saya menyampaikan. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan khususnya manfaat untuk diri saya sendiri. Dan umumnya siapapun yang mengambil manfaat insyaallah akan menjadikan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na syakin wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita setelah sama-sama mendengar mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar Al-Khirrij. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dijadikan kita hamba-hamba Allah yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersiap-siap untuk sholat asar. Sebelumnya mengingatkan kembali, nanti setelah sholat asar, nanti Kiai Mufti seperti biasa jadwal beliau taklim ya Kiai, seperti biasa ya, insyaallah membaca kitab Qabasun Nuril Mubin. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi berakhir pula acara kita pada hari ini. Kita siap-siap untuk sholat asar dan jangan ada yang pulang, kita lanjut taklim, mengingatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditolong para santri